Kondisinya cukup parah, dia sakit kanker, dia dirawat, jadi kami harus bisa membantu pasien ini. Seperti itulah yang terpikirkan saat itu. Karena kondisinya juga waktu dirawat sudah kurang baik. Perkenalkan, nama saya Stevi Barus. Saya sudah bekerja di Passion Billing Officer sekitar 1 tahun lebih. Dan di Passion Billing Officer ini ada beberapa hal yang terjadi, baik suka maupun dukanya. Kalau bisa dibilang dukanya, menghadapi pasien-pasien yang komplain. Tapi sukanya ada pasien yang kadang datang, walaupun itu kita rasa bantuannya hanya dia mau nanyakan, ini kalau anak saya rawatannya bagusnya di mana, hanya pertanyaan, kalau kita bisa bilang pertanyaan-pertanyaan kecil, tapi dia bisa datang kembali ke ruangan kita hanya untuk mengucapkan terima kasih. Saya rasa itu adalah suatu kebanggaan karena bisa menolong, dan ternyata pasien tersebut dan keluarganya bisa mengingat saya. Dari beberapa hal yang terjadi, ada salah satu kondisi di mana pasien ini datang dirawat, jadi dia menggunakan kita bisa bilang asuransi pemerintah BPJS, dan kondisinya cukup parah, dia sakit kanker, dia dirawat. Jadi kalau pasien datang ini kita lihat dulu apakah dia punya BPJS bisa digunakan atau tidak. Lalu di satu kondisi tertentu ternyata pasien ini tidak bisa menggunakan BPJS. Sebenarnya kita ada program yang dibuat oleh Bobi, program UHC, tapi pasien tersebut KTP-nya tidak KTP Medan, sehingga kita tidak bisa membantu pasien tersebut dengan menggunakan program Bobi. Nah, ini dia selama dirawat, kita coba komunikasi dengan keluarganya, seperti apa nanti tagihan di pasien tersebut, karena BPJS-nya ternyata benar-benar tidak bisa digunakan kembali. Kita datang beberapa kali, kita coba ngomong dengan keluarga, kebetulan istri pasien tersebut, dan beberapa kali juga pasien ini datang memohon, kita tidak punya dana Bu, kita sudah coba cari ke keluarga, kita coba cari ke tetangga, tetapi kita tidak punya dana memang sepeser pun untuk biaya perawatan pasien tersebut. Keluarga menyampaikan seperti itu. Kita pun staf yang ada di situ mulai kebingungan bagaimana caranya supaya pasien tersebut bisa dirawat dengan baik, kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi dia juga bisa menjalani perawatan dengan tenang tanpa perlu memikirkan biaya perawatan yang terjadi selama dia dirawat. Sehingga kita tetap cerita satu sama lain dari mana solusinya, gimana kita buat. Karena kalaupun kita pribadi tidak sanggup, kami karyawan pun tidak sanggup untuk membiayai perawatan pasien tersebut. Saat itu saya hanya berpikir seperti ini, Tuhan, saya nggak punya dana untuk membantu pasien ini, tapi kami harus bisa membantu pasien ini. Seperti itulah yang terpikirkan saat itu. Ternyata entah bagaimana kita tiba-tiba teringat, oh kita coba minta bantuan ke salah satu bisa bilang organisasi seperti itu. Kita coba tanyakan aja ke Koko itu gitu, dia anggota dari organisasi tersebut, kita coba tanyakan. Jadi kita coba untuk chat Koko itu, kita memberanikan diri karena kita juga takut. Kenapa kami datang hanya saat butuh gitu, takutnya seperti itu, dan mengganggu waktu dari Koko itu. Akhirnya kita pertama coba chat, Koko mohon maaf mengganggu, boleh kita berkesempatan untuk teleponan dengan Koko, ada beberapa hal yang mau kita sampaikan. Tapi Koko itu lama menjawab, dan kita sudah mulai, bagaimana ini cara membantu pasien tersebut, seperti itu. Kita koordinasi juga dengan departemen yang lain. Lalu beberapa waktu kemudian ternyata Koko itu membalas. Akhirnya kita sampaikan,
kita foto kondisi pasien, kita izin ke keluarga untuk foto kondisi pasien seperti apa. Kita kasih tahu kronologis yang terjadi kenapa pasien tersebut tidak bisa membayar tagihan selama di rumah sakit. Akhirnya si Koko bilang baik, informasinya sudah diterima, nanti akan saya coba sampaikan seperti itu. Kita hanya bisa berdoa, masing-masing kita hanya bisa berdoa semoga ini jalan keluar untuk pasien tersebut. Walaupun kita menunggunya sudah dalam posisi yang jantungan, karena jika si Koko tidak bisa memberikan bantuan, maka pasien tersebut harus membayar biaya tersebut, dan dia cukup kesulitan untuk itu. Kita juga coba untuk datangin lingkungan pasien seperti apa, apakah memang dia benar-benar membutuhkan bantuan. Setelah kita datangin, kita kasih tahu informasinya, akhirnya semua bisa terjawab dan pasien tersebut bisa dibantu. Setelah itu selesai rawatan, kita kasih tahu ke pasien, kita informasikan bahwasanya biaya yang terjadi selama dia dirawat boleh ditanggung oleh Koko tersebut, kita bilang. Tapi kita perkenalkan juga ke pasiennya dengan Koko tersebut. Lalu kita selama berkoordinasi dengan pasien dan keluarganya, kita chattingan melalui WhatsApp hingga dia pulang. Kita dapat informasi bahwasannya pasien ini nggak lama setelah pulang dirawat di salah satu rumah sakit daerah, karena kondisinya juga waktu dirawat sudah kurang baik. Dan ke kamar mandi pun saya lihat kemarin waktu datang berkunjung dengan teman saya, dibantu oleh sang istri untuk melakukan kegiatan. Tidak lama dari situ, mungkin dia beberapa hari dirawat di rumah sakit tersebut, dan ternyata memang dia sudah diizinkan Tuhan untuk berpulang. Tetapi dari yang saya lihat, istrinya sungguh bersyukur karena perobatan yang seharusnya dia bayar dapat dibantu, dan sang suami boleh pulang. Jadi saya rasa dari pengalaman tersebut, mungkin memang dari secara situasi saya dan teman-teman saya, kami tidak bisa membantu. Tapi kalau sudah diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan kasih solusi. Mungkin kita nggak terpikirkan selama ini solusinya dari mana. Bisa aja tiba-tiba datang orang lain, mungkin bisa aja keluarga pasien yang lain datang, wah saya mau membantu, bisa saja seperti itu. Kita tidak tahu, tapi selama itu diserahkan kembali kepada Tuhan, itu akan membuahkan hasil. Mungkin saja tidak hanya untuk keluarganya, tetapi untuk kami sebagai pegawai, itu juga memberikan kami masing-masing kekuatan bahwa kami harus tetap berserah kepada Tuhan, dan juga itu harus bisa kami bagikan kepada orang-orang, pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan, agar orang-orang yang ada di sekitar juga tahu bahwasanya melalui pelayanan di rumah sakit ini ada Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memimpin rumah sakit dan juga staf-staf yang ada di sini. Yang saya harapkan melalui pengalaman ini, biarlah penonton sekalian boleh merasakan juga kehadiran Tuhan, Tuhan beserta, dan ini juga boleh menjadi pengalaman untuk orang-orang yang ada sekitar. Terima kasih, Tuhan berkati.